Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat sidang teras tarawih yang berbahagia. Insyaallah taala di deras tarawih ini saya akan menyampaikan beberapa pentingnya terkait sholat tarawih ini. Yang perlu kita garis bawahi adalah mengenai sholat tarawih tentunya telah disunahkan oleh Nabi mulia Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada zaman itu beliau seringkali menunaikan sholat tarawih di akhir malam beliau. Maksudnya akhir malam ini adalah di waktu sholat tahajud. Jadi kandungannya dalam sholat tarawih ataupun sholat tahajud itu derajatnya sama. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian melaksanakan sholat tarawih di waktu sholat tahajud, itu akan terhitung sholat tahajud, begitupun sholat tarawih. Karena khusus di bulan Ramadan ini kita melaksanakan sholat tarawih yang sangat-sangat khusyuk. Sebagaimana arti tarawih ini. Tarawih ini artinya bisa diartikan istirahat ataupun rekreasi, ya. Jadi maksud dari sholat ini sebenarnya kita menikmati detik-detik sholat tarawih, sehingga kita merasakan kenikmatan istirahat tadi. Maksud istirahat itu sebenarnya waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat ini dinamakan tarawih. Tarawih itu artinya istirahat atau rekreasi, yang mana maknanya itu bukan secara jasmani, melainkan maknanya itu adalah secara rohani. Istirahat, rekreasi itu semata-mata hanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain pun kita sering melaksanakan sholat tarawih yang mana setiap 4 rakaatnya kita istirahat sebentar. Nah, ini makna kedua. Kenapa sholat tarawih itu setiap 4 rakaat sekali kita berhenti sejenak, istirahat sejenak, menghirup nafas sejenak, beristighfar, tahmid, tahlil. Nah, di detik-detik itu waktunya kita istirahat, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan kembali sholat tarawihnya. Kemudian 4 rakaat selanjutnya pun kita istirahat sejenak sebelum sholat tarawih, sholat witir. Nah, di situ kita juga dianjurkan istirahat untuk berrekreasi dan istirahat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita perbanyak zikir ketika istirahat. Berbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah, disitulah makna sebenarnya salat tarawih. Tarwihun artinya istirahat atau rekreasi. Jadi bukanlah makna secara jasmani, seolah-olah kita rekreasi kemana, pergi ke suatu tempat, padahal kita rekreasinya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai sejarah tarawih ini, banyak sekali riwayat bahwa ada beberapa pendapat mengenai sholat tarawih ini. Ada yang menyebutkan jumlah rakaatnya
8 ditambah 3 dengan witir jadi 11. Kemudian ada yang jumlahnya 21 termasuk witir. Kemudian ada yang 20 tarawihnya ditambah witir jadi 23. Tentunya ini banyak sekali riwayat yang menyebutkan dan semuanya itu sahih. Yang perlu kita garis bawahi adalah kita hanya pilih salah satu. Maksudnya kalau kita ingin melaksanakan 8 rakaat plus 3 rakaat witir, silahkan. Kemudian ketika kita ingin melaksanakan 18 ya, 18 tarawih, kemudian 3 plus 3 witir jadi 21, itu silahkan, ataupun 23, itu pun silahkan. Hanya saja yang sering dilaksanakan di akhir hayat baginda Nabi Rasulullah SAW adalah jumlahnya 8. Dan diriwayatkan di Musnad Ahmad bahwa tertera sesekali beliau pernah melaksanakan sholat tarawih di awal malam. Maksudnya setelah sholat Isya ya, seperti kita ini yang sekarang kita laksanakan. Kemudian bagaimana dengan melaksanakan sholat di akhir malam, di waktu-waktu tahajud? Itu pun lebih afdol. Sebenarnya itu lebih afdol, karena yang langsung dilaksanakan atau diamalkan, yang disunahkan oleh Nabi baginda Rasulullah SAW itu sebenarnya di akhir malam, di waktu-waktu tahajud. Hanya saja ketika beliau wafat, kemudian diteruskan oleh khalifahnya, yaitu Hazrat Umar radhiyallahu an. Di masa beliaulah diamalkan sholat tarawih di awal-awal malam. Nah ini di awal-awal malam ini sebenarnya sejarahnya dimulai di masa Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Walaupun pada dasarnya sholat tarawih itu adalah sholat tahajud, ya, sholat tahajud yang didahulukan. Ini khusus di bulan suci Ramadan. Khusus di bulan suci Ramadan ini supaya kita bisa melaksanakan full 8 rakaat sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali. Makanya kita daripada tidak melaksanakan 8 rakaat, makanya Hazrat Umar lebih mengutamakan sholat tarawih di awal malam. Jadi ketika jamaah kumpul setelah sholat Isya, langsung saja didirikan sholat tarawih. Nah, itulah mengapa di zaman Hazrat Umar sholat tarawih ini dilaksanakan di awal-awal malam. Lalu bagaimana jika ada pertanyaan seperti ini? Kita melaksanakan sholat tarawih di rumah, itu pun tidak masalah, karena pada hakikatnya sholat tarawih itu sholat sunnah dan dilaksanakan secara munfarid. Nah, secara munfarid ini artinya secara masing-masing di rumah. Itu sebenarnya afdol. Hanya kita rasakan seperti di bulan Ramadan ini kurang lengkap jika tidak melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid, ya. Ketika ada halangan atau ketika ada tanda kutip tidak sempat ke masjid, baru kondisi-kondisi seperti itu silahkan melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing, karena itu pun diamalkan oleh para sahabat dan Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, sholat tarawih ini adalah sebagian dari bulan suci Ramadan. Tidak lengkap ketika kita hanya berpuasa, menahan rasa lapar dan haus, tapi tidak melaksanakan sholat tarawih yang pada dasarnya itu yang lebih utama. Ketika kita melaksanakan puasa hanya menahan lapar dan minum,
tapi tidak melaksanakan rekreasi, yaitu rekreasi itu tarawih tadi, tidak mendekatkan diri kita kepada Nabi atau mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya kurang lengkap. Saya rasa pahalanya kurang afdol ya, kurang lengkap lah. Kalau kita mendapatkan pahala 100, lalu orang-orang itu yang tidak melaksanakan tarawih itu mendapatkan pahala yang kurang, misalnya 80, 90. Rasanya kita akan merasa iri dengan orang yang mendapatkan pahala 100. Nah, baik itu melaksanakan di masjid secara berjamaah ataupun secara munfarid di rumah, itu silahkan dilaksanakan. Nah, tapi ketika ada waktu, kemudian ada kesempatan, maka mari kita laksanakan berjamaah bersama-sama di masjid untuk berekreasi, beristirahat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mungkin ba'da salat tarawih ini sekian yang bisa saya sampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.